nggak cukup. Itu nggak cukup buat saya. Apakah Anda tahu siapa saya? Atau Anda tahu sejarah hidup saya? Atau mungkin Anda tahu silsilah keluarga saya? Seseorang boleh saja mengatakan bahwa ia adalah seorang raja, bergelar senopati dengan gelar satu kampung ia pakai sendiri. Tapi orang lain boleh juga mengatakan bahwa ia cuma pecahan perampok dari Gunung Tidar. Jangan percaya dengan para intelektual. Mereka itu cuma orang-orang hipokrit. Omongannya gede, segede gajah. Suaranya keras sekeras petir. Padahal sebenarnya mereka itu cuma penuh dengan ansos, anbut, anpol, anu, apalah itu. Alih-alih menerang-nerangkan sesuatu secara intelektual, mereka sebenarnya cuma mau bilang bahwa mereka adalah pengecut. Ya, pengecut. Maka dari itu, kalau ia lebih keras, Anda harus lebih keras. Karena sudah mentok dan ia mulai merendahkan Anda semua. Itu dia. Tantang dia, ajak ia berkelahi. Orang-orang intelektual itu cuma mulutnya yang gede, otaknya boleh jadi gede, tapi nyalinya kecil. Tak ada seujung gabah. Jangan jadi intelektual di hadapan saya. Revolusi itu cuma dibangun dengan sedikit otak dan berbanyak otot. Contohlah saya. Sekarang ini orang bilang saya adalah tokoh karena saya pandai, bukan. Atau karena saya rupawan, juga bukan. Jangan-jangan Anda semua berpikir saya adalah intelektual. Tidak mungkin. Tapi karena saya tahu dunia ini cuma permainan, dan saya memainkannya. Kalau perkara topeng ini sepele. Ini cuma alat untuk meniti karir, alat untuk mencari makan. Tentu saja saya mesti macak seniman toh. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin orang-orang akan percaya dengan lulusan SMA seperti saya menjadi hantu-hantuan, manusia silver, atau badut ulang tahun. Itu semua tidak cukup buat saya. Maka dari itu, jadilah saya seorang tokoh. Tokoh di bidang apa itu tidak penting. Sama tidak pentingnya kalau Anda semua mendengar pekerjaan selebritis dan artis di Indonesia. I am really vigor. Pada hari itu saya berpidato menggunakan bahasa Inggris di depan mereka semua. We not just talk the talk. We walk the talk. Bahasa Inggris saya berantakan sekali, tapi Anda semua tahu mereka
Sebagai seorang seniman yang sudah diakui sebagai seorang tokoh, saya pernah memainkan drama Topeng Kisah Ken Arok. Bijaksana, wajah tampan dan bercahaya, tanpa cacat celah. Saya tetangga Rajasa, Raja Agung yang bijaksana, wajah tampan dan bercahaya, tanpa cacat celah. Dewa Brahma, kutuntun lewat mulut dan kuludahkan kepada setiap kekuasaan. Kau kunjungi para guru, kau kunjungi para empu, aku kunjungi para kiai. Aku rebut hati sang aku. Aku galang dukungan dari bawah, aku galang kekagum-kaguman dari rakyat. Dan kehadiranku tak terelakkan, karena akulah Rangga Rajasa. Sayalah Rangga Rajasa, Raja Agung yang bijaksana, wajah tampan dan bercahaya, tanpa cacat celah. Sayalah Rangga Rajasa, Raja Agung yang bijaksana, wajah tampan dan bercahaya, tanpa cacat celah. Wah! Kenapa maling ayam seperti Ken Arok bisa menjadi raja dan saya tidak? Semua orang bisa, Anda bisa, saya pun juga bisa. Tolong! Ini sudah saya buktikan. 10 tahun yang lalu, kalau Anda semua menanyakan nama saya, mungkin tak akan ada yang mengenalnya. Tapi sekarang, jangan tanya kenapa para artis bisa berbondong-bondong datang kepada saya. Jangan tanya. Dan perkembangannya, mereka semua memaksa saya untuk menjadi orang pintar. Padahal sudah kalian katakan, saya tidak bisa. Apa salah saya? Kenapa ketika semua keinginan mereka sudah saya turuti, Anda tahu apa yang terjadi? Saya ditinggalkan. Tidak usah ngomong kebenaran, tidak usah ngomong sportivitas. Dunia ini cuma permainan. Sekarang ini sedang viral berita seorang guru yang terlibat kasus tak senonoh. Padahal ia mengatakan bahwa itu hanya untuk konsumsi pribadi. Tapi coba Anda bayangkan, seorang guru yang selama ini kita puja-puja, kita anggap sebagai public figure, tapi ternyata ia sendiri yang mencoreng nama baik itu. Ketika berita ini keluar, viral, meledak di mana-mana. Tapi sekarang semua orang sudah lupa lagi. Tatap mata saya, biar saya beritahu Anda semua sekali lagi. Jangan heran kalau suatu saat nanti Anda melihat seorang tukang sulap keliling tanpa latar pendidikan politik bisa duduk manis sebagai pejabat tinggi negara. Jangan heran. Di negara ini sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Pemerintah, masyarakat, semua sama saja. Maka dari itu, kalau Anda semua ingin terkenal, gampang. Anda tinggal buat masalah viral.
sebenarnya orang-orang tadi terkenal bukan karena mereka benar-benar hebat, tapi Anda semua menginginkannya, kan? Masyarakat itu cuma sekumpulan orang sakit. Mereka berusaha mencari pemimpin yang bisa meredakan dan mengelus sakit mereka. Tapi sebenarnya itu tidak benar-benar menyembuhkan. Karena bagi mereka kesembuhan yang menyertakan pil pahit membuat mereka tidak nyaman. Aku cuma tahu